warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Relawati. Saya adalah kepala sekolah dari TK Gelinca. Saya adalah pendamping guru penggerak dan kita sekarang akan membicarakan tentang merdeka belajar. Nah, Bunda, mengingat latar belakang saya dari Taman Kanak-Kanak, mungkin pembicaraan hari ini akan lebih mengarah pada fungsi guru di Taman Kanak-Kanak. Nah, Bunda, di dalam program Merdeka Belajar, kita melakukannya mendasarkan diri pada konsep-konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, dia adalah seorang pendiri Taman Siswa, tentu Bunda-Bunda sudah tahu. Nah, Bunda, sebetulnya pendidikan di Taman Kanak-Kanak selama ini kita sudah belajar banyak sekali tentang bagaimana kita mendidik anak dengan memberikan kebebasan pada mereka untuk bisa memilih mainannya. Kita juga tidak diperkenankan untuk melakukan tekanan misalnya dengan memaksa anak atau memberikan materi belajar yang di luar kemampuan anak sehingga anak merasa tertekan karena materi itu tidak bisa diikutinya dengan baik. Bukan karena anak ini tidak bisa belajar atau bodoh barangkali dalam konsep beberapa orang, tapi sebetulnya karena kematangan dari psikologi dasar anak-anak ini memang belum matang untuk bisa mempelajari materi sesulit itu. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan kodrat alam. Kodrat daripada anak, katakanlah bakat dari anak itu sendiri kan bermacam-macam. Kemampuan dari anak itu sendiri juga beragam dan itu akan tampak sebagai satu keunikan dari anak-anak itu sendiri. Sehingga ketika kita memberikan satu kegiatan pada satu anak yang anak ini ternyata gembira mengerjakannya, tapi mungkin anak yang lain tidak suka. Contoh misalnya saya punya subjek belajar di Taman Kanak-Kanak yang lebih suka untuk menulis. Tiap datang yang dimintanya adalah kertas. Beberapa guru itu berpikir bahwa tidak boleh anak-anak belajar calistung, tapi dia memang tidak tertarik dengan kegiatan yang lainnya. Dia tertarik dengan menganalisa, berpikir, belajar menulis pun dia belajar sendiri, melihat huruf-huruf yang ada, kemudian mencobanya menuliskannya sendiri, dan dia nampak asik sekali dengan kegiatannya itu. Sehingga kita hanya mengobservasinya, melihatnya, memantaunya, dan dia sangat senang sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dia memang harus berpikir untuk mengerjakannya. Seperti misalnya membuat rangkaian daripada gambar yang berulang, misalnya dari segitiga, segi empat, kemudian lingkaran, dan dia harus mengerjakannya lagi berulang seperti itu, sehingga dia harus berpikir untuk menentukan menggambar berikutnya apakah segitiga dulu atau lingkaran dulu. Kegiatan seperti itu sangat menarik buat dia. Tapi kegiatan-kegiatan lain yang sepertinya melakukan kegiatan fisik seperti permainan loncat seperti itu atau melempar bola pada keranjang itu sangat tidak menarik buat dia. Nah, setiap anak itu punya kekhususannya sendiri, dan ketika mereka mengerjakan itu dengan senang hati, dengan kesungguhan, di situ dia sedang belajar. Ada hal-hal yang sedang dikembangkan dalam dirinya, sehingga di taman-taman kanak-kanak kita tidak mengerjakan pengajaran itu secara klasikal, karena setiap anak itu punya minatnya sendiri dan itu sudah kita kerjakan umumnya di taman kanak-kanak. Nah, di lain lagi di SD dan di SMP dan SMA mungkin akan lebih sulit untuk mengerjakan itu, sehingga diperlukan
kompetensi dan teknik tertentu untuk mengerjakannya. Nah Bunda, hal-hal yang perlu dikembangkan di Taman Kanak-kanak selain menghargai tentang konsep kodrat dari Ki Hajar Dewantara, itu ada satu yang sangat menarik yang barangkali jarang diangkat ke permukaan, bahwa tujuan daripada pendidikan secara etika dalam konsep Ki Hajar Dewantoro itu adalah pengendalian diri. Nah, kemampuan mengendalikan diri itu juga harus kita asah mulai dari taman kanak-kanak. Nah, kemampuan mengendalikan diri di taman kanak-kanak itu bisa kita mulai dengan melakukan keteraturan. Nah, tentang keteraturan kita juga barangkali perlu untuk memahami satu perbedaan yang sangat jelas antara menghambat anak untuk mengembangkan bakatnya dengan kita memberikan tuntunan pada anak untuk bisa hidup dengan teratur. Jadi ketika kita menetapkan keteraturan, kita juga harus bertahap sehingga anak-anak bisa mengikutinya tanpa perasaan keterpaksaan. Mengapa seperti itu? Karena menjadi teratur, menjadi tertib itu adalah bagian dari karakter yang juga harus kita kembangkan. Tetapi melakukannya dengan paksaan itu juga tidak sesuai dengan konsep merdeka belajar, bahwa anak-anak ketika datang sekolah dia justru merasa tertekan karena dia harus mengerjakan hal-hal yang dia tidak sukai. Mendapatkan tekanan, merasa terpaksa, itu sendiri akan mengaburkan kegembiraan dan pemahaman terhadap belajar sebagai satu hal yang menyenangkan. Sementara di taman kanak-kanak, kita harus menciptakan satu kesan yang baik pada diri anak bahwa belajar itu menyenangkan. Mengetahui sesuatu menyenangkan, menjadi bisa itu juga menyenangkan. Nah Bunda, salam merdeka belajar. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Insya Allah kita akan ikut gembira melihat anak-anak bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Terima kasih. Salam merdeka belajar dari program Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.